Nanti tunggu sebentar lagi, Pak, atau mulai saja? Tunggu deh, 4 menit lagi ya. Ya, siap. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled a rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I could sneak back. Kita tunggu sebentar lagi ya, Bapak Ibu semua. Mangga. 1 menit lagi nanti kita mulai. We at a party we don't wanna be at, trying to talk but we can hear ourselves. Reach your lips, I'd rather. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 10 menit dan semuanya sepertinya sudah siap. Kita mulai aja acara hari ini, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang menyempatkan waktu untuk mengikuti acara hari ini. Dan saya ucapkan juga semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak manfaatnya untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan melaksanakan acara
ngobrol pendidikan bareng Cisitu dengan tema yang diangkat yaitu PJJ interaktif dengan Peerdek. Sebelum saya sebelum saya serahkan acara ini kepada moderator, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir dan semoga bisa sampai selesai mengikuti acara hari ini. Perkenalkan, saya Gini sebagai host dan saya akan memperkenalkan juga rekan saya sebagai moderator yaitu Saudari Devi Ulfiani. Kepada Teh Devi, mungkin saya persilahkan untuk memandu acara. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Teh Jini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya sama Teh Jini. Teh Devi Ulfiani, salah satu mahasiswa yang sedang PPL di SDN Cisitu. Untuk pada hari ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya dan teman-teman PPL mendapatkan kesempatan untuk mengisi forum ngopi bareng di Cisitu ini. Di dalam forum ini tentunya kita juga dapat berbagi berbagai hal ya, seperti sharing dan barangkali ada Bapak dan Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapat, silahkan gitu ya Pak ya. Karena di sini juga baru pertama kalinya saya dan teman-teman untuk mengisi forum di sini. Nah, untuk pada kesempatan ini di forum ngopi bareng ini, kita akan membahas tentang atau mengemas bagaimana cara pembuatan atau menggunakan atau menerapkan Peerdek sebagai pembelajaran jarak jauh atau sebagai alternatif PJJ ya Bapak Ibu Guru. Nah, dalam materi atau pemaparan kali pada forum ini akan disampaikan oleh Kang Seto. Bukan begitu Kang Seto? Ya, siap. Oleh karena itu, langsung saja Bapak dan Ibu Guru untuk materinya akan disampaikan oleh Kang Seto. Silakan Kang Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD 053 Cisitu, kemudian yang terhormat Guru Pamong kami, Pak Hafiz, kemudian yang saya hormati juga Ibu dan Bapak Guru SDN 053 Cisitu, dan saya yang hormati juga rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru dari Bandung atau yang dari luar Bandung sekitarnya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di forum online ini, yaitu dalam acara ngobrol pendidikan bareng Cisitu yang temanya mengangkat PJJ interaktif dengan menggunakan Peerdek. Sebelumnya saya di sini ingin menggurui ya Bapak Ibu, bukan ingin menggurui, tetapi sama-sama belajar. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang sudah mengenal aplikasi Peerdek atau bahkan sudah menerapkannya, silakan saling berbagi di sini. Karena kalau boleh cerita, kita ini ditugaskan hari Kamis malam oleh Pak Hafiz, mendadak sekali. Jadi kita saya pribadi belajar aplikasi ini hanya dalam waktu 1 hari, 1 malam. Jadi mungkin barangkali ada yang lebih ahli dalam penggunaan Peerdek, silakan saling berbagi aja. Sebelum kita memulai pembuatan Peerdek ini, saya ingin sedikit menerangkan bagaimana apa sih aplikasi Peerdek itu
Sebentar, saya screen dulu. Nah, untuk Peer Deck ini sendiri adalah sebuah add-on di Google Slide yang bermakna adalah fitur tambahan yang perlu ditambah secara manual. Jadi Peer Deck ini dapat mengubah slide di PowerPoint menjadi sebuah slide yang interaktif. Nah, apa saja manfaat dari Peer Deck ini? Yang pertama, mengubah desain PPT menjadi presentasi interaktif. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa mengubah PowerPoint yang Bapak Ibu sudah buat menjadi sebuah presentasi yang interaktif dan menarik buat peserta didik. Kemudian yang kedua, di sini siswa ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, biasanya kan kalau dalam pembelajaran jarak jauh, mungkin guru hanya menyajikan PPT, jadi si anak hanya terbatas hanya mendengarkan, paling untuk ikut aktifnya hanya menjawab pertanyaan secara lisan. Nah, kalau kita menggunakan Peer Deck ini, peserta didik juga dapat ikut menjawab pertanyaannya dengan cara mereka sendiri. Nah, langsung saja kita lihat contoh tampilan Peer Deck yang sudah saya buat dalam waktu 1 hari ini. Sebentar, ini masih loading. Sebentar. Mohon maaf Pak, ini barangkali jaringannya saya bermasalah. Nah, ini mungkin contoh slide-nya yang sudah saya buat. Sebentar. Dan ini agak sedikit loading. Pak Seto, Ya, Pak Seto bisa nggak link itunya bagiin di chat? link Slide-nya. slide-nya boleh. Saya mencoba. Sebentar. Biar nanti bisa semuanya bisa lihat online. Ya, Kalau lainnya di-share. Sambil nunggu ya gitu. Iya. Ya, mungkin ini contoh slide-nya sudah saya share di chat Zoom ini. Ini contohnya, sebentar saya tampilkan dalam bentuk ini ya, Peer Deck-nya. Nah, di sini ada pilihan untuk ininya. Sebentar, saya bagikan contohnya dulu ya.
Nah, ini tampilan awalnya untuk bagian. Nah, bagaimana untuk cara murid supaya dapat join di presentasi kita ini. Nah, caranya adalah ketik ini link joinpd.com, kemudian sebentar, kita joinpd.com. joinpd.com. Nah, untuk tampilan siswanya seperti ini. Nah, untuk dapat mengetahui kode yang harus di-input oleh ini siswa, kita bisa langsung memasukkan ini linknya XSFNYI. Silakan barangkali Bapak Ibu mau langsung mencoba. Klik link ketik masuk ke joinpd.com, kemudian masukkan kode XSFNYI. Ini kodenya tanpa spasi ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada satu student atau siswa yang hadir. Nah, ini tampilan awalnya, ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu, untuk kuis interaktifnya ini. Kemudian apabila saya memindahkan slide, Bapak Ibu misalnya yang sudah join di joinpd.com, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau tampilan guru ini hanya sebatas slide ini, tapi kalau mungkin di Bapak dan Ibu yang sudah join ada di sebelah kanannya kayak kotak kosong untuk menjawab pertanyaan. Terlihat Bapak Ibu bagi yang sudah coba join. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga misalnya saya pindahkan bisa seperti ini. Akan berubah kembali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat slide ini kemudian ditampilkan melalui Peer Deck. Nah, kita akan belajar sedikit bagaimana membuat slide interaktif ini. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya matikan dulu ininya, aplikasi Peer Deck-nya. Mohon izin. Iya, Kang, boleh. Ya. Nah, pertama-tama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk atau ketik di Google Chrome yaitu docs.google.com. Nah, setelah Bapak Ibu masuk akan ada tampilan seperti ini, dokumen. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mungkin sambil mengikuti boleh. Nah, kemudian setelah muncul tampilan ini, kita klik yang sebelah kiri, tanda garis 3 atau menu utama, kemudian Bapak Ibu pilih menu slide, nah, Google Slide. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini. Nah, untuk memulai membuat slide yang baru, saya coba klik tanda presentasi yang kosong seperti ini. Kita klik. Nah, akan muncul slide yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, yang harus pertama kali Ibu lakukan untuk setelah ada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu silakan klik add-on. Nah, bagi yang belum ada aplikasi atau add-on Peer Deck di Google Slide, Bapak dan Ibu bisa klik di dapatkan add-on. Nah, nanti akan muncul berbagai macam aplikasi. Sebentar. Nah, kita akan muncul seperti ini. Jika seandainya tidak menemukan Peer Deck seperti ini, silakan di sini
Bapak dan Ibu ketik peer deck. Nah, seperti ini. Nah, klik nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini karena saya sudah install, ya Bapak Ibu bisa install nih. Saya sudah install nih berbagai macam fiturnya. Nah, ini berbagai macam fiturnya. Oke, jika Bapak dan Ibu sudah menginstal add-on Peer Deck ini, kemudian klik add-on lagi, kemudian klik Peer Deck for Google Slide add-on. Kemudian akan muncul dua option, Bapak dan Ibu bisa klik Open Peer Deck add-on. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini ada menu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat kuis interaktif bagi siswa. Yang pertama ada teks. Ya. Teks itu untuk jenis soal yang berbentuk isian atau esai. Kemudian ada choice, yaitu pilihan ganda. Kemudian ada number ini, pemilihan nomor. Kemudian ada website. Di sini juga keunggulannya bisa juga anak untuk menggambar. Ada di sini menggambar. Nah, sebelum saya mau kasih tahu sebentar untuk Bapak Ibu, mungkin pertama kali Bapak Ibu meng-add on Peer Deck, mungkin di sini ada tanda bintang di bagian draw dan juga draggable. Nah, itu berarti itu termasuk Bapak Ibu masih menggunakan akun yang free. Nah, untuk ini kita bisa, nanti saya bagikan linknya untuk supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan akses premium selama 90 hari. Sebentar saya share ya di chat. Nah, ini bisa Bapak Ibu untuk mendapatkan free akses premium selama 90 hari. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini apa yang harus Bapak lakukan? Kita akan membuat slide, slide terlebih dahulu. Misalnya di sini saya ingin mengetik misalnya kayak yang tadi contoh ibu kota negara misalnya. Ibu kota. Sebentar. Kota negara. Bisa kuis interaktif. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini polos, mungkin Bapak Ibu pikir atau ini kurang menarik ya, karena ini terlalu polos. Bisa juga Bapak dan Ibu menambahkan gambar. Misalnya contoh sisipkan gambar, kita coba dari internet, telusuri dari internet. Misalnya contoh peta Indonesia lah, contoh peta Indonesia. Kita sisipkan contoh misalnya ini. Nah, setelah ada muncul tanda checklist ini, silakan Bapak Ibu klik sisipkan. Nah, mungkin ini karena tertumpuk sebentar. Sebentar, kita hapus dulu ini ya. Hapus dulu. Kita sisipkan ulang kembali. Silakan Bapak Ibu barangkali mau sambil mengikuti, atau apabila saya tutorialnya terlalu cepat, silakan sampaikan saja. Ya, kita contohnya peta Indonesia, kita lihat seperti ini, sisipkan. Jadi Bapak Ibu untuk di slide Google Slide ini hampir cara mengerjakannya seperti kita membuat PowerPoint. Cuma bedanya ini kita menggunakan di Google ya, Google Dokumen. Nah,
Nah, ini udah ada background-nya bagaimana kita untuk menyisipkan tulisan. Nah, kita di menu toolbar ini ada kotak teks. Kita klik, terserah Bapak Ibu mau membuatnya di mana, misalnya saya di sini. Nah, sudah kita atur, misalnya mau di bagian tengah, klik tanda titik 3 di sini. Nah, kemudian kita pilih ratakan, mau pilih rata tengah, rata kiri, rata kanan, atau rata kiri kanan. Contoh saya ini. Nah, Ibu Kota Negara. Nah, barangkali mau Bapak Ibu membuat huruf ini menjadi lebih besar, silakan di drag. Kemudian di bagian toolbar ini ada perbesar font nih. Nah, kita ukur mau 20kah atau mau 25. Nah, disesuaikan dengan tampilan agar terlihat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau juga membuat tulisannya agak supaya lebih menarik, bisa juga di sebelah ukuran font ini ada Arial. Nah, ada menu font. Silakan di sini Bapak pilih, Bapak dan Ibu pilih yang sekiranya menarik. Coba saya mau coba yang Roboto misalnya. Nah, ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Nah, di menu Peer Deck juga kita bisa mensisipkan suara atau audio. Silakan di Peer Deck ini, Bapak dan Ibu scroll ke bawah, ada Add Audio. Nah, di sini kemudian muncul record or upload audio. Misalnya Bapak Ibu sudah ada rekaman, silakan klik upload, atau apabila Bapak dan Ibu mau merecord secara langsung, silakan klik record ini misalnya. Contoh, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang ibu kota negara. Sekarang mari kita menjawab kuis interaktif dari Bapak. Selamat mengerjakan. Nah, misalnya sudah, misalnya Bapak dan Ibu ini juga bisa kita putar atau kita pause sebentar. Misalnya Bapak Ibu mau meneruskan rekaman, silakan pencet resume, atau misalnya Bapak Ibu sekiranya sudah cukup, klik save. Nah, di sini ada menu, ada terlihat recorder audio file. Misalnya Bapak Ibu mau mendengar suara kita, bisa. Contoh, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang ibu kota negara. Sekarang, ini sekedar contoh. Misalnya Bapak Ibu mau, aduh, ini rekaman saya suaranya kurang bagus nih. Nah, kita juga kan sebagai guru harus bisa jadi artis bagi anak murid kita ya. Jadi harus menampilkan sesuatu yang terbaik. Misalnya ya kayak seperti recorder ini misalnya jelek, silakan Bapak klik delete, atau misalnya oh ya sekiranya sudah cukup, silakan klik add audio to slide. Nah, nanti akan muncul semacam icon audio include, silakan Bapak atau Ibu memindahkan mau di sebelah kiri atas kah, atau bisa saja terserah kita mau memindahkannya di mana, tergantung Bapak dan keinginan Bapak dan Ibu. Misalnya saya ingin di bawah saja. Nah, ini contoh slide pertama untuk tampilan untuk di Peer Deck nanti. Nah, bagaimana kita supaya membuat slide selanjutnya? Nah, klik di slide nomor 1 ini, kemudian kita klik enter. Nah, ada slide baru. Misalnya kita kalau Bapak dan Ibu ingin langsung ada template PowerPoint-nya, bisa langsung di Peer Deck juga ada menyediakan template library. Nah, di sini ada berbagai macam template. Contoh, misalnya kita klik dulu template library.
Kemudian kita pilih during listen. Nah, di sini kita ada tampilannya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu tampilannya mau bentuk teks kah atau true multiple choice, ini jawaban true and false atau benar atau salah. Banyak ini ada menu untuk template PowerPoint-nya. Misalnya contoh saya pengen jawaban untuk teks terlebih dahulu. Nah, teks slide. Kita lagi loading. Nah, muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Seandainya Bapak dan Ibu mau merubah nih tampilan anaknya, bisa dihapus juga. Nah, bisa dihapus juga, bisa juga diganti dengan gambar yang lain. Nah, ini contohnya misalnya sebentar ini saya hapus dulu. Misalnya untuk pertanyaan nomor 1, karena materinya tentang ibu kota negara, kita coba contoh 1 soal ibu kota negara Indonesia. Misalnya Indonesia adalah, nah, Bapak Ibu juga bisa misalnya mau mengubah huruf ini menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau mengubah bentuk fontnya, silakan, tergantung keinginan Bapak dan Ibu. Ya, saya sudah selesai. Ini seperti ini, sudah selesai. Pastikan Bapak dan Ibu ada menu ini, di bawah ini ada muncul tanda buah pir. Nah, yang artinya ini berarti student write your response, artinya siswa tulis jawaban kalian. Nah, di sini. Nah, kemudian bagaimana kita misalnya mau membuat soal pilihan ganda. Misalnya contoh ini Bapak Ibu misalnya mau template kembali, silakan klik template. Misalnya ini cara yang lebih singkat supaya tidak mungkin supaya tampilannya lebih menarik, silakan cari misalnya multiple choice slide. Kita klik. Misalnya contoh aja saya dari yang sudah saya buat, misalnya seperti ini. Misalnya apa nama, ada di samping misalnya. Kita cetak, kita copy paste. Nah, seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mau merubah tampilan gambar ini, silakan diklik sampai muncul bingkai seperti ini, kita delete. Nah, kita sisipkan gambar. Nah, misalnya saya telusuri dari internet. Nah, contoh misalnya peta Jawa Barat misalnya. Jawa Barat. Kita cari mana yang sekiranya menarik untuk disisipkan di slide kita. Contoh misalnya seperti ini. Saya pilih yang ini, klik, kemudian sampai muncul tanda checklist, kemudian klik sisipkan. Nah, ini kan karena terlalu besar nih, Bapak Ibu, bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mau membuat option jawaban, misalnya option jawaban, kita
Kemudian setelah kita muncul tampilan seperti ini, kita klik menu choice, icon choice. Nah, kita klik. Kemudian akan muncul akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu merubah misalnya ibu kota di samping. Pertanyaannya apa tadi? Maaf. Apa nama ibu kota pada peta di samping? Nah, kita klik ulang misalnya untuk yang A kita ketik Bandung misalnya. Kemudian misalnya yang B-nya Garut. Atau yang C-nya kita Sukabumi. Dan yang D-nya misalnya Tasikmalaya. Setelah Bapak Ibu menuliskan jawaban di masing-masing option A, B, C, dan D, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan option lagi, silakan klik add another. Maka akan muncul seperti ini. Atau seandainya Bapak dan Ibu tidak ingin menghapus option E, tinggal klik tanda X di samping option E ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita update slide. Nah, tandanya ini lagi loading, ada buah pir yang sedang bergoyang. Nah, kalau di tampilan ini memang tidak ada option jawaban A, B, C, dan D. Nah, ini option A, B, C, dan E akan ditampilkan pada tampilan yang diinput oleh siswa. Nah, kita buat slide yang baru, klik slide nomor 3, kita klik enter. Sekarang yang teks sudah, kita coba yang pilihan menu number. Kita pilihkan menu number, misalnya kita copy paste aja dari sini. Nah, kita pilih, coba copy paste. Copy. Nah, misalnya tampilannya kita mau ubah dulu nih, tampilannya. Nah, latar belakang. Bisa Bapak Ibu ubah warnanya. Kita ulang. Kalau mau ubah latar belakang, silakan Bapak dan Ibu klik ubah latar belakang. Jika Ibu dan Bapak ingin menggunakan warna, klik menu warna seperti ini. Kemudian dipilih mau warna seperti apa. Mau warna biru. Mau warna kuning, ini kuning ke kuning ya. Kemudian warna merah. Nah, contoh saya pilih yang warna biru aja. Nah, sudah, kita klik selesai. Kemudian kita copy paste. Nah, pertanyaan. Misalnya Bapak dan Ibu mau merubah warna pada hurufnya. Silakan Bapak Ibu drag, kemudian pilih pada menu ini. Menu warna huruf ini. Bapak Ibu misalnya mau warna hijau kah? Mau warna kuning misalnya? Oh, misalnya tidak terlihat nih karena warnanya hampir tidak kontras. Misalnya warna merah. Nah, sudah Bapak Ibu pilih, misalnya Bapak Ibu mau mencantumkan nomor. Kita klik menu number. Nah, ini pilihannya seperti ini nih. Ini di proyektor langsung seperti ini. Nah, di student tinggal menjawab respon angka ini. Kita update slide. Nah, Bapak Ibu pastikan di bagian bawah slide ini ada tanda atau ada icon buah pir. Nah, student enter a number, berarti siswa masukkan nomor.
ya sesuai dengan Jawa. Misalnya Bapak Ibu mau misalnya mengubah atau mensisipkan seperti tampilan di ini, misalnya seperti ini. Kita coba di garis, nah di sini pilih garis, atau misalnya di mana ya, sebentar. Nah, kita menu sisipkan. Nah, kita pilih menu bentuk. Nah, di sini ada bentuk persegi, panah, seranta, atau persamaan. Misalnya saya pilih tanda lingkaran saja. Ini sudah ada tampilannya. Nah, kita coba, misalnya kita mau mensisipkan tulisan di lingkaran ini, klik lingkarannya sampai muncul bingkai seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu klik kanan, kemudian pilih menu edit teks. Nah, misalnya ini jawaban untuk nomor 1 misalnya. Saya ingin dirata tengahkan. Nah, klik tanda 3 di sebelah kanan, kemudian pilih menu ratakan. Misalnya Bapak Ibu karena lelah, karena mungkin ingin lebih cepat untuk mempersingkat waktu pembuatan ini, misalnya Bapak Ibu ingin membuat lingkaran nomor 2, 3, dan 4 misalnya. Bapak dan Ibu tinggal klik ini, klik lingkaran di sini sampai bentuk bingkai, kemudian bisa klik kanan, terus pilih menu salin. Nah, coba misalnya saya, nah, tempel seperti ini. Oh, tidak bisa, berarti menggunakan tombol CTRL plus CTRL dan huruf V. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya mau 4 lingkaran, CTRL V, CTRL V. Tinggal Bapak dan Ibu atur lingkarannya mau di sebelah mana diletakkannya. Bapak Ibu, jika selama tutorial ini dirasa terlalu cepat, silakan sampaikan aja, Bu. Barangkali Pak terlalu cepat, silakan bilang ya. Ini kita sebentar nah, kita tinggal edit nomornya, misalnya ini nomor 2. Sini nomor 3 misalnya. Nah, ini nomor 4. Nah, sudah ada menu, sudah ada 4 lingkaran, 4 angka seperti ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu sisipkan gambar. Tadi sudah kita klik sisipkan gambar. Jika Bapak Ibu ada di laptop atau komputer sudah terdapat gambar, silakan klik ini upload dari komputer, tapi saya pilih telusuri internet biar lebih cepat. Contoh misalnya bangunan khas Jawa Barat yang terkenal di Jawa Barat, misalnya apa ya, gedung sate misalnya. Kita pilih yang sekiranya terlihat dan juga menarik. Misalnya saya pilih ini misalnya. Kita klik gambar yang diinginkan, kemudian muncul tanda checklist seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik sisipkan. Nah, muncul seperti ini, terlalu besar, kita bisa kecilkan. Kemudian kita klik, di drag, kita pindahkan misalnya di nomor 1. Misalnya di nomor 1 seperti ini. Kemudian kita sisipkan gambar lagi dari internet, misalnya bangunan yang khas di Jawa Barat misalnya. Nah, kita copy paste, misalnya ini contoh, misalnya Monas misalnya. Jawaban yang ada, kita sudah telusuri, kita klik gambar yang diinginkan,
klik sisipkan. Nah, ini. Nah, kita sisipkan seperti ini. Kemudian, nah, untuk singkat waktu aja, saya coba copy paste. Candi Borobudur. Copy paste di sini aja. Nah, kita di sini. Letakkan seperti ini, kita copy paste lagi dari sini saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini contoh soal untuk di menu number. Nah, kemudian kita mau misalnya menu untuk website nih. Kita cari template-nya di template library, kemudian pilih during lesson, kita pilih misalnya mau website. Atau misalnya Bapak Ibu mau buat sendiri juga tidak apa-apa. Coba saya buat sendiri. Klik enter. Kita misalnya mau ubah latar belakang, klik latar belakang, saya pilih warna ungu nih misalnya. Ungu atau pink ini. Oh iya. Sudah, kita bikin sisipkan teks, kemudian kita tulis misalnya bacalah artikel berikut. Manakah rumah adat yang paling unik menurut kamu misalnya, paling unik. Misalnya ini contoh pertanyaannya ya. Saya pada tanya. Nah, ini sudah kita hurufnya kita udah klik, kita udah masukkan perintah, kita ubah sedikit agar lebih menarik. Misalnya warna biru. Nah, misalnya Bapak Ibu mau kita coba untuk artikel. Saya sebentar cari artikel dulu. Itu tulis. Kalau misalnya saya buka di baru aja. Kita coba cari di Google rumah adat yang unik Indonesia misalnya. Misalnya kita mau buka yang ini. Kita kembali lagi ke sini. Misalnya Bapak Ibu ingin menu website. Kita klik menu website ini. Kemudian, ini kita klik next. Kemudian kita masukkan link yang ingin ditampilkan di
slide ini. Nah, kita di drag ininya, linknya, kemudian kita klik kanan, pilih copy, kemudian kembali ke sini, kita di sini klik kanan, paste. Nah, oh tidak ada, misalnya contoh saya ini aja yang ini, misalnya nah ini. Nah, selain sudah kita sisipkan, Bapak Ibu juga bisa sambil melihat nih, benar tidak situs web yang ingin Bapak Ibu tampilkan di peer deck ini. Nah, wah, kira-kira sudah benar. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa klik update slide. Nah, pastikan kembali muncul ikon seperti ikon buah pir ya Bapak Ibu. Kemudian teks sudah, pilihan ganda sudah, number sudah, website sudah. Misalnya Bapak Ibu ingin, misalnya Bapak Ibu ingin menu benar atau salah atau true and false. Nah, kita kita klik template library, kita pilih during a lesson, kita pilih misalnya true and false seperti ini. Misalnya true and false seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu misalnya siswa tidak mengerti bahasa Inggris atau belum paham artinya, kita juga bisa rubah tulisannya. Misalnya yang hijau kita tulis benar, dan ini misalnya kita ubah menjadi salah. Kemudian kita klik pertanyaan ini, misalnya contoh soalnya ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah, misalnya kita salahkan saja, misalnya Karawang misalnya. Karawang. Jadi si anak akan memilih nih dari pernyataan ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Karawang, anak memilih apakah benar ibu kota Jawa Barat itu Karawang, bisa klik ini atau klik salah. Nah, tadi true and false sudah, kita coba yang drag, kita coba yang menu drag ini. Sebentar, kita misalnya kita di slide baru. Kita lihat misalnya, kita coba hapus. Misalnya kita mau pertanyaannya, misalnya sini aja lah, kita dari yang saya sudah buat, misalnya contoh. Sini aja, coba setengah. Misalnya contoh saya pertanyaannya di sini, misalnya kota Bandung terletak, terletak di, misalnya ini contoh soalnya seperti ini. Kita sisipkan kembali gambar, kita telusuri dari internet, misalnya peta Jawa Barat. Peta Jawa Barat. Kita cari misalnya yang terlihat nih. Misalnya contoh saya pilih ini, coba benar nggak ini peta Jawa Barat. Sisipkan,
Nah, iya benar. Bapak Ibu bisa misalnya mau di tengah atau di samping, kita lebarkan sedikit biar terlihat siswa. Nah, setelah kita membuat slide seperti ini, kita klik menu draggable. Kita klik. Nah, tampilannya untuk siswa nanti seperti ini. Kita klik next. Nah, kita bisa pilih nih, mau bentuknya seperti apa misalnya. Mau bentuk bendera atau kita pilih yang seperti ini. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya contoh ini saja, warnanya warna kuning. Apa ini? Pilih. Misalnya Bapak Ibu mau coba tambahkan add an order pinnya, nah bisa juga ditambah seperti ini. Kita coba satu saja. Setelah kita sudah memilih bentuk pinnya, kemudian warnanya, nah kita juga bisa membesarkan atau mengkecilkan ukuran pin di sini. Misalnya Bapak Ibu mau membesarkan, bisa, tinggal klik tanda seperti kotak di bawah ini, slide ini, misalnya mau dikecilkan atau dibesarkan, misalnya saya ukurannya seperti ini aja. Setelah sudah kita mengatur pin, kemudian besar kecilnya pin tersebut, kemudian warna, kita klik update slide. Nah, sudah ada yang pilihan ganda, sudah ada true and false, sudah ada number, ada website juga ada, yang draggable ada. Tinggal yang terakhir ya, kita coba membuat soal menggambar. Kita bikin soal menggambar. Kita slide ini, kemudian klik enter. Nah, kita misalnya mau ubah latar belakang, misalnya kita hapus dulu ininya. Kita ubah latar belakang, misalnya warna. Kita warna kuning misalnya. Selesai. Kita bikin kotak teks untuk input perintah yang diinginkan. Misalnya contoh, gambarlah Pulau Jawa misalnya. Pulau Jawa. Maaf Bapak Ibu, selama saya tutorial ini terlalu cepat atau bagaimana Bu? Bapak dan Ibu? Cukup, Pak. Oh ya, barangkali terlalu cepat. Kita Agak coba sedikit dilambatkan, Pak. Oh iya, siap. Nah, kita misalnya mau membesarkan hurufnya, kita klik, kemudian di drag, kita besarkan hurufnya. Atau mau yang lebih menarik, kita pilih fontnya. Kita pilih misalnya spektral. Kita mau pilih yang terang, biasa, sedang, saya pilih tebal. Nah, seperti ini. Sudah kita buat slide seperti ini, jangan lupa kita klik di menu PDF, menu draw. Nah, kita bisa, ini tampilannya di Classroom Proyektor, ini tampilan yang akan siswa kerjakan nih, tampilannya seperti ini.
Kita klik update slide. Nah, pastikan Bapak Ibu di bagian bawah slide-nya ada gambar buah pir. Nah, kita sudah ada berarti 7 jenis soal. Ada yang berbentuk isian atau esai, kemudian pilihan ganda, kemudian memilih number, kemudian di website, kemudian true and false atau benar dan atau salah, kemudian anak mendrag icon untuk memilih suatu nama kota di di Provinsi Jawa Barat, sama menggambar. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menampilkan, ini saya hide dulu ya nih ya. Nah, bagaimana nih kita supaya menampilkan slide ini di menu Peer Deck. Bapak Ibu bisa klik Start Listen. Sini kita klik Start Listen. Nanti akan muncul dua option, Student Past Activity dan Instructor Past Activity. Karena kita sebagai guru, kita pilih yang Instructor Past Activity. Kita klik, kemudian akan muncul. Silakan Bapak Ibu barangkali mau join di kelas interaktif saya ini yang sudah kita buat bersama. Sebentar, ini masih loading. Nah, awal seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu ingin join di kelas interaktif saya, silakan masuk di web joinpd.com. Silakan. Dan tampilan ini untuk Bapak dan Ibu guru tidak bisa dimulai sebelum ada siswanya, minimal 1 siswa. Silakan Bapak Ibu barangkali mau coba join. Barangkali ini Teh Jini sama Teh Devi mau join nih, silakan ketik joinpd.com. Ya, siap, Kang. Nah, sudah ada satu respon, ada satu student. Untuk itu nanti tampilannya ada enter kode ya Bapak Ibu. Silakan masukkan kode YFD UNM. Ini kodenya tidak menggunakan spasi ya Bapak Ibu. Jadi langsung diketik saja. Ini sudah ada 4 student. 5 bertambah. Sebenarnya untuk membuat peer deck ini kita membuat slide-nya sama seperti kita membuat PowerPoint. Ya Bapak Ibu, membuat PowerPoint. Farhan sudah memutuskan survei tanpa alasan yang jelas. Sudah ada 6 nih, misalnya kita start class saja ya. Misalnya coba Bapak Ibu lihat ini juga bisa di-input di HP Bapak dan Ibu, di HP Android. Untuk joinnya di Google Chrome. Nah, coba nanti saya start class. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah join terlihat. Sudah, Kang, ada. Ada ya? Ada. Bisa mulai dengar audio juga. Nah, iya, silakan Bapak Ibu klik audio include, nanti muncul suara saya. Muncul suara saya. Silakan. Kemarin kalian sudah mempelajari. Itu terdengar suara saya. Iya, ada. Ya. Misalnya
misalnya sudah ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa memindahkan slide ini ya. Nah, ini slide seperti ini hanya bisa dipindahkan oleh instruktur, oleh kita sebagai guru. Jadi misalnya kita ingin memulai nih kuis interaktifnya. Nah, berubah tidak Bapak dan Ibu? Berubah, Pak. Nah, berubah. Silakan coba di sebelah kanannya ada kotak untuk menjawab ya. Ya, ada. Ya, silakan coba dijawab. Oh, sudah ada 3. Nah, 3. Sudah dijawab. Sudah, Pak. Nah, kita kalau sebagai kita instruktur ingin melihat jawaban dari anak-anak, silakan Bapak Ibu nanti klik show response. Nah, terlihat nih ada yang Jakarta. Nah, ini jawab. Yang Bandung jawabnya. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini kan tidak ada nama siswanya ya. Nanti kita bisa lihat nanti di akhir kita bahas nih, barangkali bisa. Nah, ada yang ibu kota yang jawabannya Maluku. Pulau. Ada yang mungkin mau pindah ibu kotanya di Kalimantan. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin kembali ke tampilan presentasinya, kita klik lagi hide responses. Nah, Bapak Ibu misalnya karena ini mungkin kelemahannya tidak bisa di waktu ya untuk menjawab satu soal, misalnya Bapak Ibu ingin menyudahi ya, misalnya nomor 1 sudah selesai ya anak-anak. Nah, kita misalnya ada yang belum misalnya ingin menyudahi, kita klik saja di sebelahnya show responses, klik lock screen. Ini di HP Bapak Ibu juga akan berubah. Berubah tidak? Berubah. Ya, Berubah, Bapak. Pak. Berubah. Ini misalnya sudah kita menyudahi untuk soal nomor 1. Kita coba yang selanjutnya, slide yang ketiga. Nah, silakan dijawab Bapak dan Ibu. Apa nama ibu kota pada peta di samping? Coba lihat show responses. Nah, kita bisa lihat nih. Ada yang menjawab Bandung, ada yang menjawab Sukabumi, ada Tasikmalaya. Bandung dan Tasikmalaya ini. Ada beda-beda tipis. Lanjut, Pak. Sudah menjawab ya Bapak Ibu ya. Ini yang jawab baru 6 orang, sisa 2 orang yang belum menjawab. Tidak apa-apa, kita lanjut. Nah, kita ke soal yang menjawab dengan angka. Silakan Bapak Ibu coba menjawab. Oh, sudah langsung dijawab nih. Cepat ya. Kita lihat. Di sini rata-rata menjawab nomor 1. Menjawab nomor. Nah, kita beralih ya Bapak Ibu ke soal website. Terlihat tidak websitenya Bapak dan Ibu? Terlihat. Oh, terlihat ya. Yang lain terlihat Bapak dan Ibu? Lihat, Kang. Klik ininya, linknya. Nah, misalnya kita mau menanyakan ke satu siswa, misalnya saya nanya ke TDV misalnya. Kita lock screen dulu. Nah, TDV tadi sudah baca ya website yang
Saya bagikan. Coba nih. Ya, sudah. Tanya. Menurut Teh Devi, rumah adat yang paling unik. Tadi sudah lihat ya, menurut Devi nih, rumah adat yang paling unik. Bingung. Menurut Devi, ya mohon maaf, suaranya ada penerbangan. Jadi Oh, putus-putus. Iya. Lihat Coba bising. menurut Devi, Bukan Teh Devi. putus-putus. Itu ada Halo. menurut ya. Rumah adat Gadang. Oh, rumah Gadang. Kenapa? Misalnya Karena atapnya itu unik, berbentuk runcing. Nah, kita bisa interaksi seperti itu melalui Zoom meeting. Nah, kita coba ke slide selanjutnya. Nah, coba dijawab Bapak dan Ibu. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Karawang. Waduh, cepat nih. Sudah ada. Kita lihat jawabannya. Oh, dan jawabnya benar ternyata. Oh, salah. Ya, jawabannya ya lebih banyak salah ya. Ya. Jadi di sini Pirdeknya kita anak bisa ikut ini ya, ikut andil dalam ikut aktif dalam pembelajaran ya. Jadi tidak hanya mendengarkan kemudian menjawabnya dengan lisan. Jadi anak juga ikut menjawab, ikut menulis ya. Jawaban yang ini. Nah, udah ya Bapak Ibu, kita beralih ke soal berikutnya. Nah, coba Bapak Ibu dijawab. Waduh, sudah ada yang menjawab nih. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu yang menggunakan Pirdek ini untuk siswa cukup mudah, untuk siswa SD, untuk mungkin untuk jenjang siswa TK, SD, SMP ini aplikasi yang sangat mudah ya Bapak Ibu, cukup mudah digunakannya. Coba kita lihat jawabannya. Oh, ada yang milih Sumedang, ada yang milih Purwakarta, ada yang milih, ternyata banyaknya yang milih Bandung nih. Nah, ada yang milih Tasik. Ya, bisa diubah-ubah jawabannya. Nah, kita beralih ke soal yang terakhir. Nah, soal menggambar nih. Silakan Bapak Ibu menggambar Pulau Jawa. Bentar. Nah, kita lihat nih gambarnya. Ada yang gambar senyum. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini ya Bapak Ibu. Wah, ini mirip. Ya, ini mirip banget ini nih. Hebat. Kemudian ada yang masih menggambar nih. Jadi di sini murid siswa juga bisa istilahnya mencurahkan atau menuangkan kreativitas mereka. Nah, bisa dengan gambar, misalnya dengan warna, dengan ini bentuk senyum ya. Nah, ada yang bentuknya seperti bebek ini ya. Misalnya sudah semua ini Bapak dan Ibu, kita sebagai instrukturnya bisa misalnya Bapak Ibu misalnya menyudahi kuis interaktif ini, silakan klik end. Nah, klik end, misalnya kita mau memberi nama sistemnya misalnya ini tanya jawab. Kuis interaktif IPS, kuis interaktif IPS misalnya. Nah, ini publish student, nah, bisa dipublish ini di itu nanti bisa dilihat
di email Bapak dan Ibu masing-masing. Kita klik Save and Session. Maka di Bapak dan Ibu juga tampilannya juga akan terakhir ya, Bapak dan Ibu. Nah, coba kita lihat di penyimpanan ininya. Biasanya kalau kita mau lihat hasil anaknya, kita lihat di Drive ya Bapak Ibu. Kita lihat ke Drive, Pak. Bukan ya, email. kita lihat ke Drive. Nah, biasanya di folder peer deck kita klik. Sebentar lagi memuat. Nah, kita klik takeaways. Nah, misalnya kita klik di percobaan IPS. Biasanya ini ada ininya Bapak Ibu, ada ininya, ada hasil jawabannya. Saya kita presentasi. Nah, ini saya presentasi tanpa judul ya. Kita lihat klik kuis interaktifnya. Judul mana nih? Misalnya kita mau lihat jawaban, ini masih memuat ya. Kita coba lihat salah satu hasil dari Ibu Eda Sumiati misalnya. Kita lihat nih, kita bisa lihat hasil setiap anak. Misalnya, masih loading. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya, memudahkan kita juga untuk melakukan penilaian. Tidak menjawab misalnya. Masih loading. Nah, ini contohnya, misalnya kita yang sudah dijawab misalnya. Misalnya Ibu Desti nih, kita lihat. Nah, ini ada jawabannya nih, kita bisa lihat. Nah, misalnya nomor 1 ibu kota negara Indonesia, jawaban dari Ibu Esti Jakarta. Kemudian di ininya kita bisa lihat nih jawaban dari anak-anaknya. Dia menjawabnya nomor 1. Nah, nah ini jawabannya. Nah, kita juga bisa lihat hasilnya. Jadi otomatis hasil dari jawaban anak akan tersimpan di menu peer deck ini. Nah, di jawaban dari anak-anak ya, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin sedikit tutorial ini dari saya, Bapak Ibu. Barangkali silakan saya serahkan kembali ke moderator ya. Silakan Mbak Devi. Bentar saya dulu, share dulu. Terima kasih Kang Seto atas materi atau pemaparan yang sudah diberikan. Mohon maaf, ini suaranya sedikit terganggu dengan aktivitas di luar. Silakan jika ada Bapak atau Ibu guru yang ingin bertanya, barangkali atau ingin berbagi dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah mencoba, silakan untuk Bapak Ibu guru. Kang Seto mau tanya. Iya, Pak Hafiz.
Kang, kalau biar menghilangkan tanda itunya yang tadi apa? Yang tadi premium yang 90 harinya gimana itu teh? Kebetulan saya juga dibantu sama temen Pak Hafiz itunya. Jadi cuma saya lihat di YouTube juga banyak itunya cara-cara tutorialnya. Kalau untuk saya pribadi, saya ini Pak dibantu sama teman. Oh, siap, Jadi juga ya belum belajar lebih lanjut lagi ini. siap. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari di ini. Terima kasih Pak Hafiz untuk pertanyaannya. Silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya atau ingin berbagi cerita. Pak Seto, Iya, Ibu. kalau misalnya yang itu saya mau tanya yang tadi insert website ya, kalau misalnya ditambahin link YouTube itu bisa nggak ya? Oh, iya bisa Ibu, bisa link YouTube juga iya. bisa. Iya. Jadi Video tinggal gitu ya nanti. ya bisa tinggal jadi anak penonton. Bisa untuk link YouTube. Izin menambahkan Ibu. Ya, boleh Bu, gini. Gini, jadi kalau misalkan untuk link YouTube itu bisa, cuma untuk menampilkan videonya secara langsung, misalkan videonya yang kita upload ke ininya, Peerdeck-nya itu nggak bisa, karena kebetulan kekurangannya Peerdeck itu bisa input artikel gitu kan, link gitu dari website, tapi belum sampai ke video gitu. Kalau gambar masih bisa. Nah, nanti ada aplikasi add-ons yang lain yang memfasilitasi untuk video. Oh, oke, iya, terima kasih. Terus kemudian untuk apa tuh menggunakan ini kayaknya bagusnya sambil Zoom gitu ya. Kalau misalnya saya bagikan di WA kayak gitu kurang ini ya interaktifnya ya. Iya, kurang interaktif Bu. Jadi disarankan gitu ya. sambil Zoom meeting seperti ini. Bagusnya kayak gitu. Iya. Iya, oke. Jadi fungsinya kayak PowerPoint Bu, tapi PowerPoint-nya bisa dijadikan LKPD. Jadi kalau misalkan biasanya kan kita buat PowerPoint, kemudian buat LKPD terpisah. Nah, kalau ini langsung gitu ya. PowerPoint sama LKPD bisa nyatu dan kita bisa langsung bahas secara langsung di situ gitu. Karena tadi kan ada pembahasannya. Nah, jadi kita bisa skip satu butir soal gitu langsung dibahas. Cuma ketika kita bahas kita nggak tahu langsung gitu siapa yang jawab benar sama yang salah. Hanya ada tulisan kayak tadi misalkan Jakarta ada berapa, Bandung ada berapa gitu. Karena di sini masih sifatnya anonim. Kita bisa mengetahuinya itu ketika kelasnya sudah selesai di drive kita. Ya, bagus. Iya, bagus sekali. Ini berarti dua ya? Iya. Kenapa Ibu Yani? Kalau berarti si anaknya kan satu dipakai Maaf Ibu suaranya kurang. Suaranya Ibu. Kan kasih anak itu kan handphone satunya dipakai Zoom kan? Jadi satu lagi gimana ngerjainnya dipakai dari handphone yang sama? Atau bisa di HP yang sama ya Teh Jini ya? Iya, Bisa di jadi HP yang sama. jadi ketika kita Zoom, kita kan ngasih link yang feedback. Nah, apa namanya? Peerdeck ya. Nah, setelah ngasih link, anak itu bisa langsung klik di chat Zoom gitu. Nanti otomatis si layar HP-nya pindah sendiri, Bu, ke tampilan kelas gitu. Nah, nanti Zoom-nya terputus atau tidak? Tidak. Oh, jadi tetap masih nyambung di Tetap Zoom. bisa nyambung, ya. Jadi anak-anak bisa interaksi sama kita di Zoom, sekaligus langsung mengerjakan juga, gitu Bu. Berarti setelah selesai nanti balik lagi ke Zoom Iya, setelah kita end setelah ini. Oh. Iya. Okay. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Leni cukup Ibu atau ada lagi? Mohon maaf tadi terlempar. Oh iya, nggak apa-apa Teh Dep. Tos biasa. Lupa tadi satu lagi. Boleh Bu, mangga. Lanjut aja dulu. Nanti kalau ingat saya tanya lagi. Oh iya, iya. Oh iya.
Ya, terima kasih Bu Teh Leni, maaf Dini ya kepotong jadi sudah lupa. tadi sudah mewakilkan. Terima kasih juga Bu Leni atas pertanyaannya yang sudah diberikan. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang lain jika ada pengalaman atau share untuk berbagi bisa disampaikan pada forum ini. Kayaknya untuk diimpor dari PowerPoint juga bisa ya. Oh iya, bisa Pak, cuma belum dicoba. Nggak langsung nggak langsung dibikin di Google Slide-nya begitu. Iya. Bisa Pak, lewat PowerPoint atau lewat Canva juga bisa. Ya, boleh. Begini tadi gini. Ketika tadi saya buka slide-nya yang pakai akun belajar itu ya, ternyata tidak usah install add-on-nya, udah ada di situ kayaknya itu. Oh iya. Karena saya belum pernah pakai Aldo, belum pernah tambahin add-on PDF. Nah, ketika tadi saya cek, kalau memang pakai akun Gmail biasa itu ya saya dulu yang itu juga harus install ya gitu. Tapi kalau yang pakai akun belajar itu di sana add-on-nya udah banyak, tinggal diaktifin aja kayak gitu. Berarti jawaban Pak Hafiz terjawab ya Pak. Tadi anu mana? Yang tadi yang 90 hari kan masih ini ya Pak tadi. Tapi kalau misalkan tulisan yang itu kita belum tahu, cuma yang trial kan tadi hanya 90 hari gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih dari 90 hari kita bisa menggunakan yang akun belajar.id. Gitu. Siap. Dan sebetulnya untuk PowerPoint itu banyak sekali yang bisa diekspor begitu ya teman-teman. Kalau misalkan Ibu dan Bapak suka dengan animasi begitu ya, Ibu dan Bapak bisa menambahkan aplikasi Bitmoji begitu di fontnya, lalu bisa direkam juga si Bitmoji-nya itu menjadi animasi dan bisa bergerak begitu. Kalau boleh saya ini ya, saya sedikit saja tapi belum beres. Boleh Pak. Seperti ini tuh. Asik banget tuh. Boleh belajar Pak. Ini genit itu. Gimana caranya Pak Hafiz? Gimana caranya? Iya, lucu loh, maksudnya seperti apa ya, avatar kita begitu, kita bisa ganti-ganti wajah sesuai dengan animasi yang kita inginkan begitu ya. Lalu terlepas itu mau dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video begitu. Yang bentuk videonya yang bentuk gambarnya pun kalau tidak salah ada deh. Caranya gimana Pak Hafiz? Kenapa Bu? Caranya gimana Pak Hafiz? Oh siap, bentar saya coba share dulu yang ini ya. Mana tadi tuh? Mana ya yang gambar tadi? Drive sampel. Nanti deh. Caranya Ibu dan Bapak. Yang digantungkan di hanger belakang pintu. Caranya yang pertama Ibu dan Bapak download dulu aplikasi Bitmoji namanya di Play Store di handphone begitu. Apa namanya Pak? Ulangi Pak, bisa ditulis Pak di chat room Pak. Bitmoji Bu. Bitmoji, oke. Bitmoji seperti itu. Nah, setelah Ibu dan Bapak menginstal, isi gambarnya begitu dengan gambar Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak bisa selfie begitu. Nanti secara otomatis gambar selfie itu akan diubah oleh sistem Bitmoji-nya ke dalam sebuah animasi avatar. Nanti kekurangan sedikitnya mangga eta mah ku Ibu dan Bapak biasa naon teh digetos gitu, diedit.
Jadi pada ngangge rambutna jantan warna berem gitu ta. Tanapi oren mangga gitu. Dan nanti langkah terakhir Ibu dan Bapak bisa disinkronkan dengan email begitu ya. Jadi nanti di emailnya pun akan banyak sekali fitur Bitmoji yang bisa Ibu dan Bapak lakukan begitu. Kasih contoh misalkan seperti ini. Saya coba share screen sebentar. Oh sorry ini. Nah kalau misalkan saya mau, kalau sudah diinstalkan dan disinkronkan dengan dengan emailnya, nanti Ibu dan Bapak lihat di sebelah gambar ini sudah terinsert namanya Bitmoji begitu. Jadi di sini banyak sekali animasi kartun yang Ibu dan Bapak bisa gunakan begitu ya. Baik untuk stiker di WA ataupun nanti Ibu dan Bapak gambar ini bisa bergerak. PPT seperti itu. Banyak sekali Ibu dan Bapak tuh. Gemes pokoknya mah. Seperti itu. Nanti kalau untuk bergeraknya, wah sepertinya harus di lain waktu karena butuh praktek Ibu dan Bapak biar lebih biar lebih paham begitu. Tapi untuk tahap awal Ibu dan Bapak bisa menggunakan install aplikasi Bitmoji di handphonenya. Diulang kemudian di-emailkan ya setelah di-download. Iya betul, disinkronkan dengan email karena nanti sistemnya itu akan meminta ketika Ibu sudah selesai mengedit Bitmoji-nya, nanti Bapak akan diminta sinkronisasi ke emailnya masing-masing begitu. Jadi usahakan emailnya itu yang tertera di handphone Android-nya biar Ibu dan Bapak bisa menginsertkan Bitmoji di emailnya begitu. Biar nggak login ganti begitu. Ya Pak, terima kasih ilmunya. Ya. Terima kasih Pak Hafiz atas sharingnya mengenai Peerdek ini. Untuk Ibu dan Bapak barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Karena Kang Seto atau berbagi sedikit. Pak Tarnonya tolong dong diberitahu ke teman-teman. Gimana? Coba ya Kang Seto lihat gitu ya. Apa hilang? Hilang. Kayaknya untuk anak-anak. Nah. Buat seneng-seneng Pak. Buat mengurangi rasa jenuh Ibu dan Bapak bisa melakukan ya, itu begitu. Iya, betul. Kan daripada terus materi terus jadinya kan anak tuh gampang bosan apalagi harusnya tadi Kang Seto pas ketika memberi materi iklan iya. Biar nggak ngantuk. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa bertindak seperti anak buahnya Pak Tarno gitu ya. Menghilang. Tolong dibantu ya. Prok. Jadi ya Pak, prok. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya atau ingin berbagi cerita lagi. Bagaimana Kang Pak Hafiz ini? Ya, kalau tidak ada informasi saja Ibu dan Bapak untuk minggu depan kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Unisba kalau tidak salah ya begitu ya. Nah, tema yang akan kita angkat untuk minggu depan adalah Bumil ayah. Ayah. Oh, ayah. Coba Mila, coba tema untuk minggu depan teh apa kemarin? Saya lupa. Bentar. Bentar. Lihat dulu.
Bentar. Jajan sareng Ocil. Temanya mengenai sebentar. Di atas sih. Bentar ya. Sambil menunggu Bu Mila mungkinnya. Teman-teman, sebetulnya yang aplikasi tadi yang Pirtek itu Ibu dan Bapak bisa gunakan ketika Ibu dan Bapak mau membuat soal yang seperti begitu ya, soal-soal yang berbasis AKM, karena di Pirtek itu sangat lengkap begitu, ada pilihan ganda, ada menjodohkan begitu ya, ada isian atau uraian. Mungkin yang tidak ada itu pilihan majemuk, pilihan ganda majemuk begitu. Jadi teman-teman semua bagi yang mau membuat sebuah soal yang berbasis AKM dengan beberapa multi bentuk bentuk soal, pilihan soalnya, bentuk soalnya seperti apa, bisa menggunakan aplikasi ini untuk lebih interaktif begitu. Oke, Pak Hafid. Yuk, Koma. Oke. Judulnya kiat khusus menghadapi pembelajaran online. Nah, itu Ibu dan Bapak. Jadi minggu depan untuk ngopinya alhamdulillah dapat dari mana Bu Mil? Dari prodi spesialis khusus dari Unpar. Dari Unisba. Unisba begitu. Jadi ya, dari prodi psikolog. Nah, jadi jadi nanti ada alhamdulillah ada dosen yang mau berbagi begitu dengan program kita di minggu depan dengan bagaimana mengolah PJJ begitu ya. Mengolah kiat khusus menghadapi pembelajaran online. Nah, bagaimana bagaimana biar tidak jenuh begitu teman-teman, kan pasti Ibu dan Bapak juga sudah mulai merasa jenuh ya, apalagi siswanya begitu, dengan berbagai macam apapun mungkin aplikasinya, apapun metodenya, apapun media yang diberikan begitu, pasti suatu saat akan merasakan yang namanya kejenuhan. Nah, bagaimana caranya begitu untuk mengelola pembelajaran ini agar tetap menarik? Nah, maka jangan lupa silakan nanti teman-teman semua bisa gabung kembali di minggu depan di acara ngobrol pendidikan bareng kami. Bagaimana? Udah jadi siapa ininya? Wah, langsung telepon ke Bu Mila. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi stay tune begitu di ya Pak ya. Acara ngopi kita. Terima kasih yang sudah masih bertahan begitu dengan kami. Semoga apa yang bisa kami lakukan bisa bermanfaat begitu. Remeh buat kami, mungkin bermanfaat buat sesama begitu ya. Semangat Teh Devi, Teh Gini, lanjutkan. Ya, Pak. Nah, terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah disampaikan. Nah, jadi untuk kesimpulan pada forum ini atau pada diskusi kali ini, yaitu saat pembelajaran jarak jauh saat ini memang dibutuhkan adanya kerjasama dan komunikasi antara guru dan orang tua untuk mencari jalan terbaik dan untuk menyesuaikan keadaan belajar siswa. Nah, guru juga tidak selalu harus memberikan tugas kepada siswa untuk setiap kali pertemuan, bisa saja untuk beberapa kali atau hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa tersebut. Nah, sehingga siswa juga tidak mengeluh belajar di rumah atau tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, dengan menggunakan salah satu aplikasi atau salah satu fasilitas yang ada di Google seperti Pirtek selama PJJ diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Barangkali ada yang ingin menambahkan, silakan Teh Gini.
Saya kembalikan ke Teh Jini. Iya, makasih Teh Depi. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Dari sekian lama kita PJJ, kita sebagai guru di sekolah gitu, pasti mencari tahu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran supaya siswa tetap tidak merasa bosan atau boring gitu, dan tetap semangat belajar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Virdex ini gitu. Nah, karena ini sangat interaktif sekali, saya juga rencananya akan mencobanya, semoga berhasil gitu ya. Karena di sini sangat bermanfaat sekali dan kebetulan respon anak-anak pun pasti akan lebih semangat lagi belajarnya karena mereka bisa mengerjakannya secara langsung dan langsung dibahas pada waktu itu juga. Mungkin seperti itu, dan terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu semua telah menyediakan waktu dan mengikuti acara ngobrol bareng di situ. Terima kasih, saya cukupkan sekian dan kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Seto, Bu Gini, ya Bu Devi, materinya luar Ya, biasa. Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan Terima kamu kasih semua Bu, bisa sama-sama. Terima kasih juga share ilmunya. Ya, Ibu mohon maaf Sama, juga Iya, Ibu, barangkali masih sama-sama. banyak kekurangan. Keren, semuanya keren. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.